pesantren bukan sekedar al-alim, tapi al-alimul alamah. Tentang strategi pengembangan pondok pesantren, ada sesuatu yang perlu diperkuat kembali di pondok pesantren. Kita dulu baca pondok pesantren, apalagi disertasinya tradisi pesantren Pak Profesor, itu saya kira buku yang terbaik tentang, walaupun ada kritikannya, tetapi bagi saya itu sangat very inspiring. Di situ kita tahu apa itu arti pondok pesantren dan seterusnya. Terminologinya sangat bagus ya. Jadi saya kira kita perlu memiliki buku itu. Tapi yang ingin saya tekankan betul, kendali mutu untuk pondok pesantren ini, dalam mengukur pondok pesantren, pada yang saya muliakan para anggota majelis masyayikh ini, kita jangan larut dengan ukuran-ukuran yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang sekuler, lembaga-lembaga yang dibentuk untuk suatu kepentingan sangat pragmatis. Ukurlah pondok pesantren itu dengan ukurannya sendiri, karena kita semuanya di sini insya Allah dari pondok pesantren, bahwa metodologi, atau mungkin kita mulai dari ontologinya dulu. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi di pondok pesantren itu sangat berbeda dengan ontologi perguruan atau sekolah tinggi atau universitas. Ontologi keilmuan, ya, dengan metodologi formalnya, seperti juga yang kita lihat di dalam kitab alat-alat ukur di termasuk Kementerian Agama, yang diukur itu adalah formalitasnya. Korbanlah pesantren itu sebetulnya. Saya memberikan satu contoh konkret. Di pondok pesantren itu, kita tidak hanya diajarkan bagaimana memahami Al-Quran sebagai kitabullah, tetapi juga diajarkan bagaimana Al-Quran itu juga sebagai kalamullah. Lain kitabullah, hadal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi kalamullah di atas sana di langit. Alif lam mim, dzalikal kitabu, those over there, so far from here. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitabullah hudal linnas. Tetapi kalamullah hudal lil muttaqin. Jadi mari kita kembali membenahi kurikulum kita di pondok pesantren. Jangan sampai nanti kita terkontaminasi oleh tolak ukur pendidikan formal, sehingga kita tidak mempelajari Al-Quran sebagai kalamullah, hanya mempelajarinya sebagai kitabullah. Lain epistemologinya, lain metodologinya mempelajari kitabullah dengan kalamullah. Maaf, ini saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin mengingatkan kembali pada diri saya dan kita semuanya. Mempelajari kitabullah, baca dari dosen, lulus, udah oke. Tapi mempelajari kalamullah nggak gampang. Hudal lil muttaqin. Man humul muttaqun? Hal nahnu muttaqun? Apakah kita sudah muttaqun? Saya kira enggak. Inna akramakum minallahi atqakum, ya kan. Maka itu saya mohon betul, pondok pesantren itu kita jangan hanya mempelajari Quran sebagai kitabullah, tapi juga sekaligus kalamullah. Bagaimana mengakses kalamullah? La yamassuhu illal mutahharun. Ma makna tahara? At-tahara itu bukan pembersihan fisik berwudu. Kombinasi antara tahara dan an-nadhafah, an-nadhafah dengan at-tazkiyah, itulah disebut dengan at-tahara menurut Imam Al-Ghazali. Jadi itu pertama, ontologi keilmuan kita itu bukan hanya sampai kepada mempelajari Al-Quran sebagai ibarah. Jadi ada ulama tafsir mengatakan bahwa ada 4 lapis Al-Quran.
ada ibaratul Quran untuk orang awam, ya. Kemudian juga ada isyaratul Quran untuk khawas. Kemudian lataiful Quran untuk khawasul khawas, dan ada haqaiqul Quran khususnya para nabi. Jadi di dalam kulit ada kulit, di atas langit masih ada langit. Nah, santri tidak bisa berhenti pada wukuf, ya, harus berhentinya pada wusul, finish. Karena kalau sampai wukuf di Arafah belum selesai haji kita kan masih harus ke Mina. Nah, jadi inilah kriteria-kriteria yang satu contoh. Kemudian pondok pesantren itu bukan hanya belajar kepada guru, tapi juga belajar kepada apa yang saya sering istilahkan dengan impersonal teachers, guru yang bukan orang. Kita semua tahu kan, kiai-kiai tersohor kita di pondok pesantren di Indonesia, ya, benar-benar majhulun fil ard walakin ma'lumun fis sama. Tidak populer di bumi, tetapi populernya di langit. Almarhum al-alama Kiai Haji Wahid Hashim, sebetulnya sama sekali beliau tidak bermaksud untuk menjadi populer seperti yang kita baca dalam sejarah. Kalau beliau datang dari Mekah untuk populer, dia tidak membuka cabangnya di kampung halamannya. Dia terpaksa tampil di permukaan karena ada tuntutan publik. Tapi buktinya setelah mereka kembali ke pondoknya, back to the basic. Jadi dia populer bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena kehendak publik, kehendak umat, tuntutan umat, maka dia seperti itu. Jadi sangat berbeda dengan para politisi, dengan almarhum. Ya, alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang. Iya kan? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Jadi ada impersonal teacher. Kita lihat banyak sekali ayatnya dalam Al-Quran. Belajarnya Nabi Musa itu pada pohon, ya. Kemudian juga apa itu ayatnya itu? Falamma atahanu dia min syatil wadil aiman fil buqatil mubarakah. Jadi ada lembah yang penuh berkah. Lembah penuh berkah itulah pesantren itu, ya. Lembah apa namanya itu, ya, tempat untuk berzikir. Di situ ada berkah. Jadi pesantren itu bukan hanya tempat untuk sekolah. Pesantren itu bukan tempat untuk mencari ilmu pengetahuan dari guru, tapi tempat untuk mencari ilmunya Allah di situ. Maka itu perbedaan madrasah dengan sekolah. Ini pemahaman saya. Kalau sekolah itu tempat untuk belajar dari guru, tempat untuk mendapatkan ilmunya guru kalau di sekolah. Tapi kalau di pesantren, tempat untuk mendapatkan ilmunya Allah. Jadi guru kiai kita itu adalah mursyid. Mursyid itu kan apa ya namanya, mursyid itu kayak selang, mari mata airnya di situ, ini gelasnya. Jadi hanya perantara. Ilmunya Allah yang kita cari di pondok pesantren, maka itu lebih berkah. Saya mohon betul, jangan kita terlalu larut dengan metodologi alat-alat ukur modern dalam mengukur pondok pesantren. Nanti terjadi semacam pendangkalan spiritual di kalangan pondok kita. Saya yakin majelis masyayikh yang terpilih ini akan mengembalikan, bahkan akan terus melanjutkan visi misi pondok pesantren tadi. Dan jelas kok dalam Quran itu. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tidak dikatakan fas'alu ahlal ilm. Iya kan? Kenapa enggak dikatakan tanyalah kepada para ilmuwan? Kalau mentok kepada sains larinya ke filsafat, mentok ke filsafat itu mau kemana? Ya lari ke ahli zikir. Manhum, siapa itu ahli zikir? Itu pondok pesantren. Itu ulama. Maka itu Rasulullah mengatakan bahwa penting sekali ulama itu. Ada hadis Nabi kan, la mautu qabilatin aisar min mauti alimin. Lenyapnya suatu suku, satu etnik, ya, itu lebih ringan daripada hilangnya seorang ulama. Jadi ada pengandaian, lebih baik hilang satu etnik daripada hilang seorang ulama. Karena ulama itu adalah tiang pancang langit. Dan jadi yang kita akan bentuk di dalam pondok pesantren
bukan sekedar al-alim, tapi al-alimul alamah, mendalam dan juga meluas dan juga arif. Di pondok pesantren bukan kita mencari ilmu saja ya. Kalau dalam literatur Arab itu ilmun lebih banyak diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui olah nalar. Tapi pengetahuan yang diperoleh melalui olah batin itu yang disebut ma'rifah. Jadi ilmu dan ma'rifah itu digabungkan di pondok pesantren. Kalau di sekolah-sekolah yang aktif itu adalah otak kiri, reason. Tapi di pesantren itu yang aktif adalah otak kanan kita, mengajari kita feeling. Pendidikan karakter itu di malam hari. Man talabal ula syairul layali. Ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqama mahmuda, itu wa minal lail. Nah, kita di malam hari kan, produktifnya pondok pesantren itu di malam hari. Enggak ada berkah di siang hari. Berkah itu di malam hari. Ya. Jadi banyak ayat yang bisa kita lihat untuk mendukung. Tadi ayat saya bacakan. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Sebagaimana kami utus rasul di antara kalian. Wa yuzakkikum. Itu fi'il mudhari kan, ilmu pesantrennya. Jadi ini menarik nih. Rasulullah SAW diungkapkan dalam Al-Quran itu umumnya menggunakan fi'il mudhari. Wa yuzakkikum, masih bisa mensucikan kan, tawassul kepada Nabi ya, bukan hanya nanti di hari akhirat, tapi sekarang kita sudah bisa minta syafaatnya Rasulullah. Wa yu'allimukumul kitabah, yu'allimu fi'il mudhari, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Bahkan di situ lam ya kan, tidak dikatakan ma la takunu ta'lamun. Kalau la takunu ta'lamun itu an-naun, tidak tahu. Tapi kalau dapat dari dosen kita tahu. Kalau lam takunu ta'lamun unknowable, tidak akan pernah bisa kita ketahui kecuali langsung dari beliau. Maka itu alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang hidup. Ulama kita Bapak Ibu sekalian, Imam Syafi'i, Jami' Karamatul Aulia itu 420 sekian, 2 jilid itu. Ulama-ulama itu, kalau kita kaji, itu belajarnya bukan kepada orang hidup, dia bisa belajar kepada Nabi. Nah, ini pesantren kita nggak muncul ini. Imam Al-Ghazali, baca kita biografinya kan, ya Syekh, ada sejumlah hadis kami tidak dapatkan dalam Ihya. Ya walad, saya tidak pernah menulis satu hadis dalam Ihya tanpa sebelumnya saya konfirmasi kepada Nabi. Benar enggak engkau pernah mengatakan ini ya Rasulullah? Sebelum Nabi ngangguk, saya tidak tulis dalam Ihya Ulumuddin. Rasulullah wafat 632 Masehi. Al-Ghazali wafat tahun 1111. Al-Ghazali lebih muda lagi. Khudh hadzal kitab khususul hikam, bermimpi dikasih buku oleh Rasulullah, buku benaran khususul hikam itu kan. Nah, banyak Imam Syafi'i, contoh banyak sekali. Karena kita percaya ya bahwa orang suci itu, orang dekat dengan Tuhan itu sebetulnya tidak mati. Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Siapa bilang orang-orang warasatul anbiya itu wafat? Nabi pun juga fi'il mudhari terus. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi bagaimana mengasah otak kanan di santri ini yang harus dikembalikan. Jangan hanya mengasah otak kiri kita, hanya reason melulu, tapi nggak ada pengasahan feeling. Ya, ma'rifah itu diperoleh melalui otak kanan, bukan otak kiri. Nah, kemudian hebatnya kalau orang menjadi alim pondok pesantren, jin pun dia bisa kalahkan tuh kan. Kalau jin itu apa? Kita lihat kisah Nabi Ibrahim. Ada kan ayatnya itu ya. Siapa yang bisa mendatangkan mahliga itu? Sogokan Ratu Balkis itu. Kata
apa namanya, kata ifrit. Ya. Ana atika bihi qabla an taqum min maqamik. Saya bisa menghadirkan permata itu sebelum kalian beranjak, sebelum Anda beranjak. Ya. Tapi Nabi Sulaiman belum puas. Ada nggak bisa lebih cepat? Maka dia mengangkat tangan, seorang santri ulama pada waktu itu. Apa katanya? Ana atika bihi qabla irtada ilaika tarfuk. Saya bisa menghadirkan benda itu sebelum Bapak berkedip matanya. Jadi jin itu kalah terhadap hamdan wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, Bapak Ibu, itu dia ya, tadi yang mana ada Habib Bahar bin Smith ceramah dalam acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya di Bogor ya, kalau nggak salah di Bogor. Kalau RT-nya mah kurang tahu, dan situ nggak tercantum ya. Dan tadi juga ada Kiai Haji Abdul Ghalim, ada Gus Wapi juga tadi ya, debat di forum TikTok ya, forum live TikTok membahas tentang keabsahan nasab Habib. Dan tadi juga ada Kiai kampung ya, yang mana menyebutkan seperti itu ya tentang Habib. Oke, Bapak Ibu, itu dia videonya, semoga ada sedikit menghibur ya. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.